Sebuah Gundam buatan Zaf yang berakhir tragis bersama pilotnya. Inilah dia kisah pembuatan dari Providence Gundam. Dalam konflik antara Zaf dan juga Omni yang terjadi jauh sebelum cerita dari Gundam Seed dimulai, alasan dari kedua faksi dikatakan berkonflik yaitu karena adanya perbedaan genetik di antara mereka. Yang mana puncak dari awal konflik tersebut terjadi ketika Omni meluncurkan senjata nuklir untuk menghancurkan salah satu koloni milik Zaf, yaitu Junius 7. Dan setelah insiden yang disebut sebagai Bloody Valentine tersebut terjadi, pada akhirnya penyerangan itu dibalas oleh Zaf dengan cara melakukan operasi yang disebut sebagai Ouroboros. Nah, misi dari Ouroboros ini sendiri yaitu untuk menyebarkan perangkat anti-nuklir yang disebut sebagai Newton Jammer ke seluruh bagian bumi. Yang mana efek pengaruh dari Newton Jammer tersebut pada akhirnya membuat bumi mengalami krisis energi yang cukup parah karena Omni tidak dapat menggunakan mesin energi berdaya nuklir mereka. Bahkan lebih jauh lagi, efek yang ditimbulkan dari Newton Jammer ini juga mempengaruhi pengoperasian dari Mobile Suit bertenaga nuklir, sehingga Mobile Suit harus beralih dengan penggunaan baterai yang membuatnya terbatas dalam hal penggunaan daya. Selama konflik tetap berlangsung, Zaf juga telah berhasil mencuri beberapa Mobile Suit dari seri GAT-X milik dari Omni. Tetapi karena penggunaan Mobile Suit berdaya baterai masih belum cukup untuk mendominasi, Zaf pada akhirnya memutuskan untuk mengembangkan Mobile Suit mereka sendiri. Nah, dalam tahap awal, Zaf sendiri menyelesaikan Mobile Suit baru bernama Guise yang dibuat melalui teknologi dari keempat GAT-X yang telah mereka curi sebelumnya. Yang mana Guise kemudian secara resmi menjadi Mobile Suit massal baru mereka untuk menggantikan model lama yaitu Gen. Dan dengan menggunakan Guise sebagai dasar untuk prototipe berikutnya, Zaf kemudian melakukan percobaan dengan menjadikan Guise sebagai unit tipe uji senjata. Selain itu, Guise tipe ini juga memiliki pemasangan dari PS Armor, yang mana hal tersebut telah membuat Guise menjadi Mobile Suit pertama Zaf dengan fitur tambahan perlindungan armor. Nah, untuk beberapa persenjataan yang diuji dari Guise tipe ini sendiri, yaitu ada beam rifle dan juga railgun, yang kelak akan digunakan oleh Freedom. Selain itu, terdapat juga Fathom Double O yang dipasang pada bagian backpack yang juga kelak akan digunakan oleh Justice. Selama pengujian berlangsung, meskipun performa yang dihasilkan senjata cukup bagus, Zaf sendiri ternyata memerlukan generator Mobile Suit yang lebih tinggi untuk memaksimalkan kekuatan dari persenjataan tersebut. Jadi, oleh karena itulah, Zaf berencana untuk memasang reaktor bertenaga nuklir pada Mobile Suit buatan mereka. Nah, ketika Zaf menciptakan sampai dengan menyelesaikan N-Jammer, Zaf sendiri ternyata juga telah menyelesaikan perangkat lainnya dengan fungsi untuk melawan efek pengaruh dari N-Jammer sebelumnya. Sehingga dengan ini, Zaf melanjutkan untuk mengembangkan Mobile Suit mereka yang bisa dilengkapi dengan perangkat N-Jammer Canceller sekaligus juga reaktor nuklir. Singkatnya, Dreadnought Gundam merupakan Mobile Suit buatan Zaf yang berhasil memasukkan dua fitur yang dibutuhkan oleh Zaf sebelumnya. Untuk penempatan N-Jammer Canceller sendiri, itu telah dipasang pada bagian kepala, sementara untuk reaktor nuklir, itu dipasang pada bagian tubuh. Oh ya, Dreadnought sendiri hanya memiliki bagian kepala bertipekan Gundam, sementara untuk bagian tubuh lainnya, itu menggunakan tubuh Guise sehingga pembuatan yang dilakukan Zaf terhitung sangat singkat. Untuk senjata dengan kemampuan khusus, Dreadnought Gundam dilengkapi dengan dua Beam Reamer, yang merupakan senjata jenis Dragoon pertama yang masih bersifat prototipe. Oh ya, alasan mengapa senjata jenis Dragoon ini pada awalnya menyertakan kabel sebagai penambahan jangkauan, yaitu karena sebelumnya komunikasi kuantum tidak bisa dimungkinkan karena adanya efek dari Newton Jammer. Jadi, satu-satunya cara agar senjata dengan jenis Dragoon ini dapat berfungsi dengan baik, yaitu melengkapinya dengan penggunaan kabel khusus. Untuk senjata lainnya, Dreadnought juga dilengkapi dengan satu unit beam rifle dan juga satu shield dengan penggunaan ganda yang dapat menjadi sistem perlindungan sekaligus senjata untuk menyerang. Singkatnya, setelah Zaf mendapatkan data yang dibutuhkan dari Dreadnought untuk mengembangkan Mobile Suit bertenaga nuklir, pada akhirnya mereka dapat menciptakan rangkaian 5 Mobile Suit seri ZG-MFX yang diantaranya termaksud Providence Gundam. Providence sendiri dikembangkan dengan tujuan mencapai kinerja terbaik. Dan oleh karena itulah, Mobile Suit ini mendapatkan beberapa fitur dengan konsumsi berdaya tinggi yang juga menghasilkan daya keluaran besar berkat mesin nuklirnya. Pada awalnya, Providence dengan armor lapis baja ini dirancang sebagai mesin tempur dengan spesifikasi jarak dekat yang membuatnya dilengkapi dengan 4 beam saber besar pada bagian backpack. Tetapi pada akhirnya itu dirubah secara tergesa-gesa dengan penambahan backpack berisikan sistem Dragoon karena pilot yang dipilih adalah Raoul Grosse yang memiliki kemampuan kesadaran spesial tinggi.
Dan karena keputusan untuk memasang sistem Dragoon dibuat setelah Providen memiliki tubuh jadi, hal tersebut pada akhirnya membuat Providen menerima komponen pemasangan dari sistem Dragoon yang berletak pada bagian backpack serta bagian pinggang. Selain itu, dua pasang kabel energi dan juga sepasang kabel komunikasi kuantum yang menghubungkan bodi utama pada platform Dragoon pada akhirnya memiliki penempatan di luar tubuh Mobile Suit karena tidak memiliki ruang lebih untuk penempatan. Namun untuk bagian tersebut juga memiliki perlindungan dari PS Armor untuk mencegahnya menjadi titik lemah. Selain itu, untuk mengurangi bobot berlebih dari penambahan sistem Dragoon, Providen juga dibekali backpack besar dengan mesin jet berdaya dorong tinggi untuk memastikan mobilitas tingginya tetap terjaga. Oh ya, sistem Dragoon sendiri merupakan fitur yang paling khas, yang mana persenjataan berupa pod ini akan dapat dioperasikan dari jarak kejauhan oleh pilot dengan kesadaran spesial tinggi melalui komunikasi kuantum. Dan untuk menjadikan persenjataan lebih mematikan, setiap pod juga dilengkapi dengan begitu banyak beam cannon serta banyak penambahan jet pendorong agar kontrol sikap dari senjata bisa dilakukan dengan baik. Selain itu, dengan adanya pemasangan multi lock-on system yang membuat pilot Providen dapat mengendalikan beberapa pod secara bersamaan serta terpisah, hal itu memungkinkan senjata mampu melakukan serangan jarak jauh dari berbagai arah terhadap beberapa target serangan sekaligus, sehingga memungkinkan satu Mobile Suit untuk sepenuhnya mendominasi zona pertempuran. Nah, untuk 3 pod dengan ukuran besar itu memiliki 9 beam cannon, sementara untuk 8 pod dengan ukuran kecil lainnya itu memiliki sepasang beam cannon. Secara keseluruhan, Providen sendiri memiliki total sebanyak 11 pod, dan ketika kesemuanya ditembakkan secara bersamaan, senjata mampu untuk memberikan daya tembak yang sangat tinggi. Untuk senjata lainnya, Providen memiliki satu beam rifle dan juga satu shield yang merupakan senjata perbaikan milik dari Dreadnought Gundam sebelumnya. Untuk beam rifle sendiri, terlihat itu telah diperbesar sehingga memiliki bobot yang bertambah. Dan meskipun penggunaan akan sedikit berat, tetapi senjata memiliki jangkauan serta output energi tembak yang jauh lebih tinggi daripada beam rifle yang dimiliki oleh Freedom. Sementara itu, untuk shield sendiri, itu masih mempertahankan penggunaan ganda. Di mana selain memberikan pertahanan, shield juga dapat beralih menjadi beam saber besar serta dapat menembakkan energi beam cannon untuk serangan jarak menengah. Oh ya, meskipun shield bisa digunakan sebagai perlengkapan pertahanan sekaligus senjata serang yang dapat beralih dengan cepat antara bertarung, menembak, dan bahkan bertahan, tetap saja itu merupakan satu-satunya persenjataan jarak dekat yang hanya dimiliki oleh Providen yang menjadi penyebab ia kalah dalam pertarungan terakhir melawan Freedom Gundam. Dalam cerita, Providen dikerahkan dalam serangan Jakindu kedua untuk mempertahankan Genesis, di mana Providen yang menggunakan sistem Dragoon mampu untuk menghancurkan banyak sekali Dagger dan juga M1 Astray, bahkan mengalahkan Strike Gundam yang dikemudikan oleh Mula Flaga. Tetapi ketika Providen melakukan pertempuran terakhir 1 lawan 1 dengan Freedom yang dipiloti oleh Kira, beberapa Dragoon yang telah berhasil ditembak jatuh pada akhirnya membuat Providen kemudian kehilangan kedua lengan serta kokpit yang tertusuk yang membuatnya berakhir dimusnahkan oleh tembakan dari Genesis. Oke lah, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum Mimin close videonya, jangan lupa bantu like, komen video ini, serta tonton juga video menarik lainnya dari channel ini yang mungkin kalian suka. Oke, akhir kata Mimin pamit undur diri. Salam Gundam.